Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rina Kusnulita dapat menyapa Anda. Dan pemirsa, akhir-akhir ini ada satu hal yang menjadi kehebohan. Mungkin Anda pernah dan pastilah karena memang hadirnya hidroksi ini dan dengan sosok di balik hidroksi ini sudah memberikan viral dan juga heboh ya. Seperti apakah kehebohan dari kehadiran hidroksi? Saya langsung nih sudah bersama dengan sosok yang mungkin saat ini sudah menjadi viral di Indonesia karena beliau adalah termasuk manusia yang paling nekat. Tetapi di balik kenekatannya itu ternyata ada cerita tersendiri ya. Dan beliau sengaja hadir di Adi TV untuk memberikan sebuah pencerahan kepada Anda nih. Langsung aja ya, saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Kan Edi bisa bersua bersama saya dan juga pastinya dengan pemirsa Adi TV. Ya, kita langsung ngobrol nih ya. Saya termasuk orang yang sempat agak sedikit, beneran nih, hebohnya luar biasa hidroksi. Ini kan awalnya emang benar-benar sebagai penyegar gitu ya, bener nggak sih? Betul. Tapi ternyata banyak orang langsung sudah mengatakan bahwa ini adalah ampuh gitu dengan kondisi saat ini. Seperti apa sih sebenarnya heboh dari ini? Oke, pertama-tama ini menjadi sesuatu yang berat ya. Belakangan ini hidup saya berat. Jadi berat. Oh, hidup jadi berat. Hidupnya jadi berat. Kenapa jadi berat? Karena gini, belakangan ini heboh sekali. Terutama Adi TV nih yang menghebohkan. Gitu ya. Jadi saya berhari-hari menerima ratusan pertanyaan mengenai yang diberitakan oleh Adi TV. Bahkan saya baru aja datang dari Jakarta, harus klarifikasi ke BPOM. Oh, ya? Karena gini, izin kami ini adalah izin mouth freshener spray yang masuk dalam kategori kosmetik. Nanti saya cerita latar belakangnya yang seru-serunya nanti. Tapi sekarang ini yang penting nih, saya datang ke Adi TV mau menyampaikan satu klarifikasi bahwa teman semua, BPOM kita, Badan POM kita telah melakukan tugasnya dengan baik. Ya, dia memberi peringatan kepada kami supaya tidak overclaim karena sesungguhnya izin dari hidroksi mouth freshener spray adalah di bidang kosmetik. Jadi kita perjelas dulu sebenarnya nanti ada banyak produk. Mouth freshener spray ini adalah pengharum mulut, ya. Kemudian kita juga sekarang sedang rencanakan yang ada riset uji klinisnya karena untuk obat mesti uji klinis. Yaitu hidroksi yang antiseptik atau antivirus. Ya, jadi supaya tidak tercampur, ya kita akan bicara tentang beberapa varian dari produk yang akan dikeluarkan oleh hidroksi. Nah, mengenai mouth freshener spray ini, itu luar biasa, banyak sekali testimoni pengguna yang menyatakan ternyata bisa membantu melindungi dari pandemi sekarang. Ya, kami alhamdulillah ya, memang banyak sekali, itu ribuan. Ya, tapi tetap ini mouth freshener spray sehingga tidak boleh klaim. Kita tidak boleh di kemasannya menyatakan ini antivirus, anti COVID, dalam brosur juga begitu. Itu yang kami ditegur dan kami minta maaf juga dan kita sedang dalam masa pembinaan oleh BPOM. Ini jadi kemana-mana ya. Tapi justru kemana-mana ini akhirnya meluruskan kembali kepada pemirsa Adi TV yang sudah mendapatkan peluang untuk mendapatkan hidroksi gitu ya kan, Pak Edi ya. Nah, mungkin dari sejarah yang diceritakan oleh Pak Edi, kehadiran hidroksi sendiri kan sudah cukup lama ya, benar nggak sih? Saya sendiri sebenarnya sudah memakai hampir 4 tahun. Nah, 4 tahun, iya. 4 tahun. Dipakai adalah untuk sebenarnya mencegah. Saya seorang naturopath yang membantu orang-orang untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Iya. Ya, jadi saya memakai ini 4 tahun karena prosesnya dia mengoksidasi. Artinya dia ada O yang kelebihan, oksigen yang kelebihan, dia melepaskan O-nya. Itu bisa menambah oksigen di badan kita sekaligus mencegah kita dari kanker. Karena menurut penelitian yang mendapatkan hadiah Nobel tahun 1931, Profesor Dr. Otto Warburg itu menyatakan kanker itu anaerobik, takut sama oksigen. Itulah sebabnya mungkin pernah dengar ada legenda musisi kita yang bermeditasi, kanker serviknya hilang. Itu karena itulah kita memakai ini, sebenarnya saya sendiri memakai ini untuk diri saya adalah
untuk mencegah saya dari kanker. Tapi kemudian terjadi pandemi. Iya, pandemi. Karena kita tahu oksidatif, disinfektan itu sifatnya oksidatif. Itu bisa membunuh virus dan bakteri. Jadi kita pakai. Ternyata luar biasa, sangat efektif. Ya, baik. Luar biasa. Dan bahkan juga sempat yang membuat heboh dan juga viral karena Pak Edi berani dan memberanikan diri tinggal bersama penderita COVID saat itu, gitu kalau nggak salah ya? Nah ini kalau soal berani, sebenarnya gini, saya udah menghadapi itu beberapa kali, tapi tidak pernah terdokumentasi. Ya, saya boleh buka ya, karena agak kesulitan. Ya, tidak terdokumentasi, misalnya saya pernah kontak 6,5 jam dengan salah satu perwira polisi yang melakukan isolasi mandiri. Kontak selama 6 jam, 1 hari 1 malam. Kemudian kita sama-sama swab, hasilnya beliaunya masih positif, sayanya tetap negatif. Meskipun kami bergantian memakai alat respiratory. Dia pakai 11 menit, saya pakai 11 menit. Nah, kemudian itu membuat saya punya keyakinan. Tapi juga sekali lagi ini bukan buat sok-sokan. Jadi gini, negara sebesar kita, masa menggantungkan nasibnya pada masker aja. Kita coba cari alternatif lain. Vaksin itu keniscayaan sekarang. Kita mesti dukung, ya teman-teman mesti dukung semua pemerintah supaya bisa segera berakhir pandemi. Ya, tapi vaksin juga masih uji coba ya. Sesuatu yang kita nggak tahu. Dulu dikembangkan vaksin itu 8 tahun, 7 tahun baru boleh dipakai. Sekarang 10 bulan. Jadi belum ada penelitian efek vaksin misalnya untuk 3 tahun yang akan datang, belum ada. Oke lah, kalau berhasil, ya hidroksi jadi mouth freshener aja, ya kan? Tapi kalau tidak berhasil, mungkin nanti akan keluar hidroksi antiseptik dan antivirus yang menjadi plan B-nya. Jadi alternatif. Ya, karena kalau enggak, masa sih 10 tahun yang akan datang pakai masker terus? Ya, betul. Betul ya. Jadi atas dasar pemikiran inilah Pak Edi mencoba menguji segala sesuatunya untuk memberikan kemudahan dan juga kembalinya kepada masyarakat. Mungkin seperti itu ya? Siap. Ya, kan? Yang menjadi kontroversi bagi saya sebenarnya adalah waktu itu, makanya kalau teman-teman lihat di YouTube channel kami, itu judul proyeknya adalah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oh, lebih baik minta maaf daripada minta izin karena saya nggak mungkin minta izin sama istri saya, sama keluarga saya, anak-anak untuk papa minta izin ya untuk masuk ke tinggal bersama orang COVID 2 hari 2 malam, nggak akan diizinkan. Nah, kebetulan kami baru dikaruniai cucu. Oh ya, selamat kalau begitu ya, satu kebahagiaan tersendiri ini ya. Jadi istri dan anak, saya punya anak 2, yang satu yang sudah menikah di Banjarmasin, sehingga mereka ke Banjarmasin. Jadi ada kesempatan buat tidak meminta izin. Nah, kesempatan tidak meminta izin, tapi saya mohon izin ya Pak Edi. Oh, kita untuk break dulu sebentar, nanti kita akan lanjutkan ngobrol kembali ya. Ya, baik, tetap bersama kami.